hari ini. Semoga senantiasa sehat dan bahagia ya. Jangan lupa tetap terapkan protokol kesehatan dari pemerintah di era pandemi ini. Pakai masker jika ingin keluar rumah dan berjaga jarak. Lalu jangan lupa bawa hand sanitizer ya. Jadi pada hari ini kita dari kelompok 3 akan mempresentasikan tentang energi dan penggunaannya. Kayaknya seru nih. Yuk dong, yuk mari kita lihat apa saja sih yang akan kita bahas di materi ini. Nah, apa saja sih subbab yang akan kita bahas dalam energi dan penggunaannya? Jadi yang pertama kita akan membahas pengertian. Apa sih pengertian energi itu? Teman-teman ada yang tahu nggak? Kalau ada yang tahu silahkan komen ya. Lalu yang kedua kita akan bahas tentang energi alternatif. Apa sih energi alternatif itu? Kalau ada yang tahu boleh dong komen. Lalu yang ketiga kita akan membahas sumber energi. Nah, energi ini ada sumbernya loh. Apa saja? Kita lihat video selanjutnya ya. Lalu yang keempat kita mau bahas tentang penggunaan energi. Nah, energi ini bisa digunakan untuk apa saja ya kira-kira? Oke lah, mari kita lihat pembahasan di video berikut ini. Oh iya lupa. Jadi kita sebelum masuk materi kita kenalan dulu dong siapa aja anggota dari kelompok 3. Nah, cekidot. Perkenalkan, nama saya Nila Afrida Putri, absen 11 dengan NIM 932608619. Saya Ika Arifurnia, NIM 932608119, absen 06. Nama Yuni Alfiatus Saada, NIM 932610319, absensi 28. Saya Divani Fulan Maulidia Rahma, absen 31, NIM 932610619. Muhammad Adi Susanto, NIM 932609619, nomor absen 21. Perkenalkan, nama saya Febri Febrianti, nomor induk mahasiswa 932610919. Apa sih energi itu? Energi adalah daya atau kinerja. Energi berasal dari bahasa Yunani yang artinya kemampuan untuk melakukan usaha. Energi merupakan besaran kekal, artinya energi tidak dapat dimusnahkan ataupun diciptakan, tetapi dapat diubah dari bentuk satu ke bentuk yang lain. Jenis-jenis energi. Semua bentuk energi berkaitan dengan gerak. Misalnya, setiap benda memiliki energi kinetik jika bergerak. Alat yang dikencangkan seperti busur dan pegas mengandung energi potensial karena konfigurasinya. Jadi, meskipun dalam keadaan diam, benda tersebut memiliki potensi untuk menciptakan gerakan. Energi dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu energi kinetik dan energi potensial. Energi kinetik adalah energi yang dimiliki oleh suatu benda yang bergerak dan berpindah. Sedangkan energi potensial adalah energi yang tersimpan pada suatu benda. Misalnya, ketika kita pegang ban di satu sisi, ban memiliki sejumlah energi potensial. Ketika dilepaskan, energi potensial mulai berubah menjadi energi kinetik. Ketika ban bergerak bolak-balik, energi kinetik berubah menjadi energi potensial dan sebaliknya. Energi potensial berubah menjadi energi kinetik. Macam-macam energi. Energi dibagi menjadi 3. Macam-macam energi di sini, yang satu energi panas, kedua energi bunyi, dan ketiga adalah energi alternatif. Yang pertama energi panas. Energi panas merupakan energi-energi yang dapat mengonversi dari
bentuk energi-energi lainnya. Contohnya di sini untuk energi panas adalah energi yang dihasilkan dari pancaran sinar matahari. Contohnya untuk mengeringkan pakaian, mengeringkan ikan asin, dan pengkristalan garam. Yang kedua, energi bunyi. Energi bunyi merupakan energi yang dihasilkan dari benda bergerak. Yang dihasilkannya ini berupa benda-benda yang memiliki getaran. Semisal energi pada lonceng, itu kan juga merupakan energi yang menghasilkan bunyi. Atau petir. Petir itu juga merupakan gesekan alam yang menjadikan petir pada saat hujan. Terus energi yang ketiga merupakan energi alternatif. Energi alternatif di sini merupakan energi yang tidak akan habis dan juga penggunaannya tidak mengakibatkan polusi bagi orang lain. Jadi energi di sini merupakan energi alternatif, yaitu untuk menggantikan energi-energi yang sudah ada, yang sudah punah ataupun sudah tidak terbarukan lagi. Jadi semisal pembuatan kincir angin, kincir air, dan juga seperti panel surya untuk menggantikan energi listrik. Energi alternatif adalah istilah yang merujuk kepada semua sumber energi yang dapat digunakan yang bertujuan untuk menggantikan bahan bakar konvensional tanpa akibat yang tidak diharapkan dari hal tersebut. Umumnya, istilah ini digunakan untuk mengurangi penggunaan bahan bakar hidrokarbon yang mengakibatkan kerusakan lingkungan akibat emisi karbon dioksida yang tinggi. Istilah alternatif merujuk kepada suatu teknologi selain teknologi yang digunakan pada bahan bakar fosil untuk menghasilkan energi. Teknologi alternatif yang digunakan untuk menghasilkan energi dengan mengatasi masalah dan tidak menghasilkan masalah seperti penggunaan bahan bakar fosil. Macam-macam energi alternatif. Jadi yang pertama ada energi matahari. Energi matahari adalah sumber energi utama bagi kehidupan di bumi. Jika tidak ada matahari, kehidupan akan musnah. Energi yang dihasilkan matahari adalah energi panas dan energi cahaya. Energi radiasi sinar matahari dapat diubah menjadi energi listrik dan juga energi kalor atau panas. Yang kedua adalah energi angin. Di Belanda, memanfaatkan energi angin untuk menggerakkan kincir angin. Kincir digunakan untuk membangkit listrik. Selain itu juga, kincir angin dapat digunakan untuk mengolah hasil ladang. Energi angin dapat dimanfaatkan juga untuk bermain layang-layang. Angin adalah sumber energi alternatif yang murah dan anti dapat mengakibatkan polusi. Yang ketiga adalah energi air. Air terjun merupakan salah satu sumber daya energi. Air terjun tersebut dapat digunakan untuk menghasilkan energi listrik. Energi air merupakan sumber energi gerak dan dapat menghasilkan energi listrik. Dapat juga dimanfaatkan untuk menggerakkan turbin dan juga memutar generator. Yang keempat adalah energi panas bumi. Dapat digunakan untuk menghasilkan listrik. Pembangkit listrik tenaga panas bumi disebut PLTU. Energi panas bumi merupakan sumber energi panas dihasilkan oleh magma di dalam perut bumi, disebut juga energi geotermal. Energi alternatif memiliki kelebihan. Yang pertama yaitu jika dipakai terus-menerus, energi tidak akan habis. Yang kedua, energi yang dihasilkannya pun sangat besar. Yang terakhir yaitu jika digunakan tidak akan mencemari lingkungan sekitar. Kekurangan energi alternatif yang pertama membutuhkan biaya yang besar untuk memanfaatkannya. Yang kedua, ketersediaan energi alternatif yang dipengaruhi oleh musim. Yang ketiga, untuk mengubah energi alternatif menjadi energi yang dapat digunakan membutuhkan teknologi yang tinggi. Sumber energi berdasarkan ketersediaannya. Sumber energi adalah sumber-sumber yang dapat menghasilkan energi secara mandiri tanpa harus bergantung pada sumber lain. Contohnya matahari, baterai, air, minyak, dan lain sebagainya. Berdasarkan ketersediaannya, energi dibagi dua, yaitu energi terbarukan dan energi tak terbarukan.
atau energi fosil. Energi terbarukan adalah sumber energi yang dapat langsung digunakan secara bebas dan bisa diperbarui secara terus-menerus dan tak terbatas. Misalnya, energi air, panas bumi, energi angin, dan energi surya. Sedangkan sumber energi fosil yang jumlahnya sangat terbatas di bumi atau sumber energi tak terbarukan terdiri dari minyak bumi, gas alam, batu bara, dan lain sebagainya yang dalam penggunaannya akan menghasilkan emisi CO2 atau karbon dioksida. Biomasa power atau energi biomasa untuk menghasilkan listrik dan bahan bakar transportasi. Kriterianya apa sih yang dapat berkesinambungan dengan ekonomi? Pertama, harus dari sumber yang diperbarui yang dikelola dengan manajemen yang berkelanjutan. Yang kedua, biaya harus dijaga rendah untuk manajemen ekonomi. Dan yang ketiga, bahan input lain yang digunakan dalam rantai teknologi konversi yang berasal dari sumber yang tidak dapat diperbarui harus tetap rendah agar emisinya tetap menggunakan teknologi yang baik. Yang kedua merupakan geotermal. Geotermal ini merupakan energi panas bumi yang menghasilkan uap air panas untuk memberikan tenaga generator dan menghasilkan listrik. Dan yang ketiga, bioetanol dapat digunakan untuk bahan bakar kendaraan bermotor, baik tunggal hanya etanol atau campuran dari bahan bensin dan premium. Penggunaan energi yang pertama yaitu telekomunikasi. Semua aplikasi telekomunikasi membutuhkan energi listrik. Yang kedua yaitu masyarakat kota. Masyarakat kota sangat banyak menggunakan energi seperti gas alam untuk pemanas, bahan bakar untuk transportasi, listrik untuk penerangan kota, dan rata-rata semua kegiatannya menggunakan listrik. Yang ketiga yaitu kedokteran nuklir. Di Indonesia, sejak awal 1970-an telah mengembangkan pelayanan kesehatan dengan teknik kedokteran nuklir di beberapa rumah sakit. Yang keempat, industri. Dibagi menjadi dua, yang pertama panas dan listrik. Beberapa jenis kegiatan industri menggunakan energi secara intensif masih dalam bentuk primernya untuk menghasilkan panas atau secara langsung dalam bentuk listrik, yang dimana industri-industri yang menggunakan energi secara intensif adalah pabrik-pabrik aluminium, besi, baja, dan semen. Kedua, kogenerasi. Dalam kasus ini juga menarik memperkenalkan pembangkit kogenerasi yang menghasilkan listrik dan uap panas sekaligus sesuai kondisi yang diperlukan. Yang kelima, pertanian. Teknologi nuklir juga banyak diterapkan secara luas untuk pertanian, pengawetan biji-bijian dan buah-buahan dengan cara iradiasi atau memanfaatkan kemampuan sterilisasi. Yang keenam, transportasi. Sepertiga dari seluruh energi yang dihasilkan di muka bumi ini digunakan untuk mendukung transportasi modern. Nah, bagaimana teman-teman setelah melihat penjelasan dari kita tadi? Semoga kalian paham ya dengan apa yang kita sampaikan tadi. Apabila ada yang ditanyakan, silakan bertanya kepada kita, insya Allah kita akan jawab. Nah, jadi kesimpulan materi pada hari ini adalah energi adalah besaran yang kekal dan tidak dapat diciptakan, namun bisa digunakan. Nah, energi terbagi menjadi dua. Yang pertama, energi yang tidak dapat diperbarui dan energi yang dapat diperbarui. Yang tidak dapat diperbarui ini contohnya apa sih? Nah, tadi kan sudah dijelaskan. Contohnya itu seperti bahan bakar bensin, batu bara. Bisa sih diperbarui, namun butuh waktu yang lama, ratusan atau bahkan ribuan tahun. Nah, lalu ada energi yang dapat diperbarui. Nah, contohnya itu seperti energi dari alam, seperti air dari arung jeram, lalu angin, lalu cahaya matahari. Nah, dan ada juga energi dari tumbuhan. Nah, seperti
penemuan biji jarak menjadi minyak yang dijadikan bahan bakar. Seperti itu contoh energi yang dapat diperbarui. Nah, semoga penjelasan dari kita hari ini bermanfaat. Sekian, mohon maaf apabila ada kesalahan kata, baik tingkah laku yang kurang berkenan di hati teman-teman. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.